Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Adila, peserta Latsar CPNS di lingkup Pemerintah Kerja Kabupaten 50 Kota pada tahun 2022. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tugas tentang analisis isu kontemporer. Jadi, apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer yaitu suatu pokok permasalahan yang menjadi perbincangan trending topik pada saat ini dan harus dicarikan solusinya sesuai masa sekarang atau modern. Apa saja sih isu kontemporer yang ada di negara kita? Yang pertama itu ada korupsi. Korupsi itu secara umum dapat diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri. Apa saja sih contoh korupsi? Itu ada kecurangan, penyuapan, pemerasan, penggelapan, dan favoritisme. Kemudian itu ada narkoba atau penggunaan obat-obat terlarang. Yang ketiga terorisme. Yang keempat money laundering atau pencucian uang, yaitu suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang, dana atau harta kekayaan hasil tindakan pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Selanjutnya itu ada proxy war atau perang, adalah perang antara dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di dalam pertempuran. Kemudian ada kejahatan berkomunikasi, contohnya itu ada cybercrime, hate speech, dan hoax. Jadi, kita sebagai ASN harus cermat dalam mengambil tindakan dan harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dan juga memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas ASN yang profesional pelayan masyarakat. Kita sebagai ASN harus memiliki modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan yang strategis. Apa saja itu modal insani? Yang satu modal intelektual, dua modal emosional, tiga modal sosial, empat modal ketabahan, 5 modal etika, dan 6 modal kesehatan jasmani. Selanjutnya kita akan membahas tahapan analisis isu. Apa saja itu? Yang pertama ada identifikasi isu. Yang kedua, menapis isu prioritas. Yang ketiga, teknik analisis isu. Yang keempat, alternatif penyelesaian masalah. Dalam tugas kali ini, saya akan mengangkat isu yang terdapat pada wilayah tempat saya bekerja, yaitu di UPTD Puskesmas Suluki. Identifikasi isunya, yang pertama itu tingginya angka kunjungan pasien hipertensi di UPTD Puskesmas Suluki. Yang kedua, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi obat secara tepat dan benar. Yang ketiga, menurunnya kesadaran masyarakat dalam pemakaian prokes pada masa pandemi. Yang keempat, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penyimpanan obat yang benar. Teknik menapis isu prioritas itu ada dua teknik. Yang pertama APKL. A itu aktual. Aktual itu maksudnya isu tersebut benar-benar terjadi dan hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua itu ada problematik, yaitu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dibicarakan secara segera sehingga menghasilkan solusi yang komprehensif. Kemudian itu ada kelayakan, isu tersebut masuk akal, realistis, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kemudian itu ada layak. Layak itu maksudnya isu tersebut menyangkut hidup orang banyak. Teknik yang kedua yaitu teknik USG. U itu urgensi,
seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S itu seriousness, yang artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. G-nya growth, seberapa besar kemungkinan akan memburuk jika isu tersebut tidak ditangani segera. Jadi, dalam kali ini saya akan mengambil teknik tapisan USG. Dari teknik tapisan USG didapatkan prioritas isu, yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi obat secara tepat dan benar. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.